Assalamualaikum adik-adik hebat. Wah, ketemu lagi nih kita. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget dan selalu ada di dekat kita. Namanya kalor alias energi panas. Udah siap belum buat petualangan sains yang anget-anget ini? Yuk kita mulai. Pernah ngerasain nggak pas bangun tidur pagi-pagi gitu, wih dingin banget ya udaranya, bikin kita pengen narik selimut lagi kan? Males bangun jadinya. Tapi tiba-tiba datang pahlawan kita. Siapa dia? Yap, matahari. Begitu dia muncul, sinarnya yang anget langsung bikin rasa dinginnya kabur. Nah, rasa anget itulah teman kita yang akan kita bahas hari ini. Kenalin, namanya kalor. Oke, yuk sekarang kita kenalan lebih dalam lagi sama si energi panas ini. Jadi, kalor itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, kalor itu ya energi panas. Energi yang bikin badan kita jadi anget yang bisa kita rasain ya setiap hari. Dan kamu tahu nggak, kalor itu ternyata ada di mana-mana loh. Mulai dari matahari yang super besar yang manasin bumi. Terus uap panas pas ibu lagi masak. Makanan anget di meja makan kita. Bahkan udara dingin dari AC itu juga ada hubungannya sama kalor loh. Keren ya? Nah, ini nih bagian yang paling seru. Ternyata si panas ini nggak bisa diem. Dia suka jalan-jalan, pindah-pindah tempat. Penasaran gimana caranya? Yuk kita intip petualangannya. Oke, cara pertama namanya radiasi. Coba bayangin deh, panas itu kayak ngirim pesan anget rahasia lewat udara. Pesannya bisa langsung sampai ke kita, tanpa perlu perantara, tanpa perlu ada yang nganterin, langsung nyampe. Contoh paling gampangnya apa? Yaitu tadi, panasnya matahari. Walaupun matahari itu jauh banget di luar angkasa sana, panasnya bisa sampai ke kita di bumi. Wah, hebat banget ya kekuatan radiasi ini. Lanjut cara yang kedua, namanya konveksi. Nah, kalau yang ini si panasnya butuh ojek buat jalan-jalan. Dia nebeng sama temennya yang gerak-gerak, misalnya kayak air atau udara. Contohnya, gampang banget. Coba deh perhatiin pas ibu lagi rebus air. Kan ada uap panas yang ngebul ke atas tuh. Nah, uap yang bergerak ke atas itulah ojeknya. Dia yang bawa panas dari air ke udara. Itu dia yang namanya konveksi. Dan yang ketiga namanya konduksi. Ini beda lagi. Bayangin kamu lagi baris sama teman-teman, terus ada barang yang dioper dari paling depan sampai paling belakang. Orangnya nggak pindah kan, cuma barangnya aja yang jalan. Nah, konduksi itu kayak gitu, panasnya merambat dari satu bagian ke bagian lain. Pasti pernah lihat kan pas ibu masak, api kompornya kan cuma kena bawah pancinya aja. Tapi kok lama-lama gagang pancinya juga ikutan panas. Nah, itu karena panasnya dioper alias merambat dari bawah panci sampai ke gagangnya. Proses inilah yang kita sebut konduksi. Eits, jangan salah, si kalor ini ternyata punya kekuatan super loh. Dia nggak cuma bikin anget, tapi juga bisa mengubah suhu dan bahkan mengubah wujud benda. Keren banget kan? Aturannya gampang banget kok. Kalau sebuah benda dapat tambahan panas, suhunya jadi naik, jadi lebih anget. Sebaliknya, kalau panasnya dilepas atau hilang, ya suhunya jadi turun, jadi lebih dingin. Simple kan? Oke, kita lihat kekuatan super yang pertama, mencairkan. Bayangin, kita punya es batu. Wujudnya padat kan? Dingin. Terus kita kasih kalor. Misalnya kita taruh aja di bawah sinar matahari. Apa yang terjadi? Yap, dia meleleh dan berubah jadi air yang wujudnya cair. Hebat? Belum selesai. Ada lagi kekuatan supernya, menguapkan. Nah, air yang tadi hasil lelehan es, coba kita kasih kalor lagi tapi lebih banyak. Misalnya kita rebus di kompor. Blubuk-blubuk, mendidih kan? Dan akhirnya dia berubah jadi uap air. Wujudnya jadi gas deh. Nah, dalam dunia perkaloran ini, ternyata ada dua tim. Ada tim kawan panas dan ada juga tim lawan panas. Siapa aja ya mereka? Yuk kita kenalan. Jadi, ada dua jenis bahan. Yang pertama itu konduktor. Dia ini kawan baiknya panas, soalnya gampang banget nganterin panas. Terus yang kedua ada isolator. Nah, kalau dia ini lawannya panas, susah banget buat nganterin panas. Contohnya ada banyak di sekitar kita. Benda-benda dari besi atau logam, kayak panci buat masak. Itu kan cepat panas. Nah, itu konduktor. Sebaliknya, coba deh pikirin baju kita yang dari katun, terus gagang panci yang dari kayu atau karet. Mereka kan gak gampang panas,
Nah, mereka ini jagoan dalam nahan panas, makanya disebut isolator. Oke, sekarang coba kita berhenti sebentar dan pikirkan baik-baik. Ternyata bahan isolator yang barusan kita pelajari itu adalah sebuah hadiah, sebuah karunia yang luar biasa dari Allah loh. Coba dilihat baju yang lagi kamu pakai sekarang. Baju kita itu isolator. Allah ciptakan kain itu untuk jadi pelindung buat kita, buat jaga tubuh kita biar nggak kepanasan banget pas lagi main di bawah terik matahari. Dan yang lebih menakjubkan lagi teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala udah ngasih tahu kita soal ini di dalam Al-Quran loh, tepatnya di surat An-Nahl ayat 81. Masya Allah, ternyata ilmu sains yang kita pelajari ini sejalan ya sama firman Allah. Dan hadiah isolator dari Allah itu nggak cuma pakaian loh, banyak banget. Selimut yang bikin kita tetap anget pas tidur. Termos yang bikin teh panas ayah tetap anget. Bahkan atmosfer yang menyelimuti bumi kita ini, itu juga isolator raksasa ciptaan Allah buat melindungi kita semua. Jadi, ingat ya, setiap kita belajar sains, kita itu sebenarnya lagi menemukan lebih banyak lagi tanda-tanda kebesaran Allah. Hebat kan? Nah, sekarang coba deh teman-teman pikirin sendiri. Kira-kira di mana lagi ya kita bisa melihat kehebatan Allah lewat ilmu pengetahuan di sekitar kita? Jangan pernah berhenti belajar dan mencari tahu ya. Sampai ketemu lagi di petualangan ilmu lainnya. Assalamualaikum.